Anda siapa? Assalamualaikum. Buyut Surya Kusuma. Dari mana asal Anda? Saya murid Buyut Alam Alam. Sebelum saya memastikan apakah memang benar ini makam beliau? Iya. Lalu di sampingnya kan juga ada beberapa makam. Itu makam siapa? Salah satu itu murid-muridnya Buyut Alam Alam. Satu Dan lagi? seluruh keluarganya. Kenapa muridnya dimakamkan dekat beliau? Saya tadinya murid Syekh Siti Jenar. Setelah beliau tidak ada, saya berguru pada Buyut Alam Alam. Kenapa Anda memilih Gede Karena Alam? Ki Alam Alam orang yang sangat sakti mandraguna dalam penyebaran Islam khususnya di wilayah Cirebon. Memangnya dulu beliau sudah beragama Islam? Ya, Kalau saya boleh tahu memang asal beliau itu dari mana sih? memang dia bukan asli dari Cirebon, tapi dia sengaja untuk menduduki wilayah Cirebon. Dulu beliau menyebarkan agama Islamnya memang sama siapa saja? Banyak. Saya mengenal beliau setelah dia sedang menyebarkan di Cirebon. Itu sebelumnya Sunan Gunung Jati apa sesudahnya? Itu saya tidak tahu, karena mengenal beliau sudah ada Kanjeng Sunan, sudah ada Mbah Kum. Terus apa yang Anda tahu? Kenapa disebut Ki Gede Alang-alang? Pada waktu beliau cerita, karena dulunya wilayah Cirebon ini yang dia duduki banyak sekali alang-alang. Terus? Makanya dia babat menjadi satu tempat yang dinamakan sebuah padepokan, sebuah pesantren untuk mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan. Siapa memberi julukan itu? Masyarakat setempat dan murid-muridnya. Itu hanya sebuah sebutan. Berapa lama Anda mengabdi pada beliau? Hanya 1 tahun. Tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa Sulawesi Sungsang adalah pendampingnya. Pangeran Cakrabuana? Pangeran Cakrabuana adalah Mbah Ungu yang setelah, dan saya pun mengenal sebentar. Kemudian saya pergi ke Jawa Timur. Ada hubungannya dengan Ki Gede Alang-alang? Ya mungkin setelah saya tidak mengenal dan tidak tahu Ki Buyut Alang meninggal. Terus saat Anda setahun bersama beliau, sosok beliau itu seperti apa sih yang Anda tahu? Yang satu beliau memang seorang tokoh yang sangat luar biasa dengan keilmuannya. Dan saya pun tahu itu Ki Buyut Alang-alang. Terus ada Mbah Kum Cirebon. Itu antara Ki Buyut Alang-alang dan Mbah Cirebon itu seperti apa? Ada ikatan emosional, kekerabatan saudara atau seperti apa? Kalau Ki Buyut Alang-alang beliau hanya sebatas pendatang. Terus sesudah dia itu mengenal sosok Mbah Kum Cirebon, sempat berguru atau seperti apa? Hanya sebatas teman. Dan bersama-sama menyebarkan ajaran-ajarannya. Nah, beliau tahun berapa ketika dimakamkan di sini? 541 Masehi. 541 masih, bukannya udah 1000-an ya? Itu yang saya tahu. Memangnya dahulu kalau memang Anda bersama beliau, tahun berapa Anda sama beliau itu waktu itu? Yang saya tahu gitu. Banyak murid-murid yang ketika Anda belajar sama Anda itu banyak. Berapa banyak? Allah, kamu jangan mata-matain itu makam orang. Kenapa? Udah nggak apa-apa, mereka itu tanggung jawab saya, ya. Karena saya datang sini baik-baik. Nah, ketika sama Mbah Kum Cirebon itu pernah ada ketemu obrolan-obrolan yang lain atau tidak ada? Pada waktu itu saya sudah pergi dan tidak menjadi muridnya. Dan setelah saya belajar dari Syekh Siti Jenar, saya pengen melebur dosa di sana. Saya hanya menimba ilmu pembelajaran 2 kalimat syahadat. Emang sama Syekh Siti Jenar tidak pernah dibelajarin? Syekh Siti Jenar mengajarkan terhadap saya tentang apa jati diri manusia itu yang berwujud dengan pembelajaran alif dan shod. Apa itu maksudnya? Untuk mencari keutamaan Allah dengan mempelajari sifat 20. Sifat 20 itu sifat apa? Nah, saya cari jati diri saya sendiri. Tapi apakah memang Anda akhirnya menemukan jati diri Anda? Justru makanya saya belajar kepada siapa saja, siapa jati diri saya sebenarnya. Ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Ki Gede Alang-alang itu kan tidak jauh berbeda. Tidak. Kan Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang ma'rifatullah, tentang pembelajaran sifat Allah. Kan sama. Yang saya tahu, guru besar saya Syekh Siti Jenar tidak mengaku Tuhan, cuman hanya mengatakan bahwa Allah itu adalah dekat. Urat sama Gusti Allah lebih dekat daripada Gusti Allah. Tunjuk. Walaupun dia mengatakan guru besar saya, liman lingkaulah Gusti, bukan berarti beliau mengatakan dirinya Tuhan. Ingat, itu yang saya tahu.
Nah, terus kenapa ketika mengatakan Anda ketika ajaran Syekh Siti Jenar itu benar, kenapa Anda langsung lari ke sini, ke Cirebon untuk berguru kepada Ki Gede Alang-Alang? Bukannya Anda teruskan saja di sana? Karena saya ingat dengan sebuah potongan hadis, tuntutlah ilmu dari semenjak kecil sampai yang umur. Dan Anda bilang tadi beliau itu dari Mesir ya? Saat dari sana beliau banyak? Enggak, saya bilang beliau dari Mesir. Nama asal dari mana sih sebenarnya? Saya tidak tahu. Sama sekali. Pada waktu saya kesini, beliau sudah ada di sini. Kalau dari perawakan seperti apa beliau di situ? Tidak bisa digambarkan seorang tokoh ulama besar. Kenapa nggak bisa? Karena keagungan dan penghormatan saya terhadap guru besar saya. Nah, Ki Gede Alang-Alang itu punya istri tidak? Pada waktu itu saya tahu memang sudah ada. Siapa istrinya beliau? Saya hanya bisa menyebut Umi. Tidak boleh menyebut seorang orang tua atau guru kita dengan sebutan nama. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih penasaran? Mediumisasi kami lanjutkan. Tetap di Dua Dunia.